itu mengandung resiko tanggung jawab dohir batin dunia akhirat. Orang harusnya itu yang kerja itu suami, kewajiban untuk menafkahi istri itu suami. Ayatnya jelas, ar-rijal qawwamuna 'alal nisa. Yang wajib bekerja, yang wajib mencari nafkah itu suami, bukan sampean. Salahin sampean berlebihan. Lah ngene iku. Ini namanya kan sampean yang dimanfaatkan sama suami sampean. Ya, suami kayak gini yang sudah tidak benar sama sekali. Ya untungnya istrinya mau meringankan beban kewajibannya. Nah nggih. Makanya aku aslinya sama tak bilang-bilang itu orangnya yang memisahkan sama sampean. Sama ini rupanya ya ayu-ayu. Satu kayak gimana, satu kayak gimana. Jelas itu suaminya malah dosa besar itu. Memperlakukan istri seperti juga. Orang yang berkewajiban untuk menafkahi istrinya itu malah suaminya. Sampean itu mestinya begitu dinikah sama laki-laki, segala sesuatu itu tanggung jawab orang. Pada dasarnya ada istri yang sampai tidak makan, ada istri yang sampai kelaparan sampai tidak makan, itu suaminya dosa besar. Ada istri yang sampai tidak berpakaian, itu suaminya dosa besar. Artinya, bukan salah paham. Saya kan dalam drama saya kan juga pernah saya sampaikan. Jadi kewajiban istri kewajiban suami memberikan makan istri itu bukan hanya terus mater mulai mentang, mulai nanam pagi, kalau dulu nasinya ya, sampai baju beras, mulai masak, mulai nyanyi, mulai nyambel itu kewajiban suami. Jadi istri pun mas mangat. Oh. Demikian pula urusan pakaian. Itu kewajiban pulang suami. Jadi gak salah kalau misalnya ada istri bilang, mas aku bodi bela mas. Maka sama kenapa Sayyidina Umar ketika diomelin sama istrinya diam gak berani bantah. Kan pernah ya ada orang yang mau lapor ke Sayyidina Umar gara-gara dicelana bojone. Gara-gara dicelana bojone itu ini naik di atas. Akhirnya mau mantul ke Khalifah Umar bin Khattab yang waktu itu jadi presiden. Dia belum sempat ngomong. Baru sampai di depan itu dengar kalau Khalifah Umar bin Khattab diomelin habis-habisan sama istrinya. Presiden itu lebih celana bojone. Pokoknya aku yang gelem kok. Akhirnya ini orang kembali. Nah iya kok kelasnya aku presiden itu satu bojo. Dipanggil sama Umar, kenapa kok kembali? Saya tadi mau mantul kalau saya di satu bojo. Begitu saya sampai sini belum sampai masuk, bojone sama tambah gue cerewet. Anda sebagai presiden kenapa kok diem? Jawabannya apa? Ya Allah SWT, tugas saya itu banyak dikerjakan oleh istri-istri saya. Makanya sekali lagi kalau ada suami yang seperti ditanyakan tadi, aku gak mentolong baleni pertanyaan. Saya malu seperti itu. Bener. Nah, tapi untuk urusan misalnya daripada punya suami kayak gitu, lebih baik saya minta cerai. Nah itu gak harus langsung spontan seperti itu. Wanita boleh mengajukan fasal nikah, itu ada persyaratan tertentu secara hukum. Orang komen berkorong terus mas. Karena paling bawah itu kalau ada itu yang tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang sesuai dengan persyaratan syarat, minta maka solusinya yang sesuai dengan tema kita hari ini apa? Berdoa itu bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena apapun yang kita ikhtiarkan, yang kita upayakan hanya akan terjadi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang tidak mau berdoa, dia hanya mengandalkan ikhtiar dirinya sendiri. Sekarang gantian saya yang tanya, berhasilkah orang itu kalau dia hanya berikhtiar saja tanpa berdoa?
Berhasil apa enggak? Tidak. Berhasil apa enggak? Tidak. Mungkin berhasil. Aku terus berkata, mungkin berhasil. Jadi asal orang itu mau bekerja keras, serius, bersungguh-sungguh, lu apa toh? Penuh percaya diri, pasti berhasil. Kemungkinan besarnya berhasil saya ulang, tapi kalau buku kamu nanti orang tahu beberapa. Asal orang itu mau serius, sungguh-sungguh, bekerja keras, insya Allah berhasil. Banyak berhasilnya. Tak kasih contoh. Ada anak sekolah ujian, asal dia mau serius belajar, banyak berhasilnya. Meskipun dia nggak berdoa, pokoknya si namanya kemana, agak berhasil deh. Atau misalnya ada orang yang tidak dapat duit, asal dia bekerja keras dengan sungguh-sungguh, banyak berhasilnya. Meskipun nggak berdoa, pokok mau kerja keras dapat duit. Orang sakit asal mau boleh tombol berobat, ada berhasil. Tapi sebaliknya, bocah sekolah kayak ujian, ya Allah, tapi orang belajar, yang nggak lulus. Ingin dapat duit, muter tas bempor. Tas bempor cilik-cilik atau kali, rokok diletek. Pertanyaan tentang itu. Apa meneng? Misalnya, sakit parah. Allahumma sholli istighosah saja. Dungo tapi nggak boleh tombol. Yang akan pokok nih. Tapi kenapa kok pakai berdoa? Kalau kita berikhtiar dan berdoa, halo? Bedanya dengan ketika hanya mengandalkan ikhtiar saja. Kalau hanya mengandalkan ikhtiar saja, mungkin berhasil, mungkin sukses. Tapi pertanyaannya, apakah keberhasilan dan kesuksesan itu membawa kebaikan buat diri kita, membawa kebaikan buat keluarga kita, buat masyarakat kita, buat dunia akhirat kita? Berhasil, tapi belum tentu jadi kebaikan. Nah, ketika kita berikhtiar, didukung dan di-backup dengan berdoa, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, keberhasilan yang penuh dengan kebaikan. Saya ulang, kalau kita berusaha, berikhtiar, disertai dengan berdoa, insya Allah kita akan mendapatkan keberhasilan yang penuh dengan kebaikan. Ingat kata kuncinya, orang yang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Sesuatu yang diupayakan, sesuatu yang berhasil didapat, belum tentu jadi kebaikan. Understand? Maka doa yang diajarkan Al-Quran itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah, wahai Allah Tuhanku, berikanlah aku di dunia ini kebaikan. Amin. Berikan pula aku di dunia dan di akhirat ini kebaikan. Yang diminta bukan apa yang kita inginkan. Wis to nyawang aku, aja nyawang turis. Ora imbang mau nangis. Sama orang sama aku. Mau jadi benar sama. Saya tadi sebenarnya di telepon juga nangis. Tapi aku lihat ini tak ketok nangis itu malu. Karena mau ceng. Katanya kuat aku tadi juga gitu. Aku tadi sebenarnya baru kali ini ujian yang luar biasa dari teman-teman. Tapi saya yakin semua pasti ada hikmahnya. Amin.
telepon, dari itu dengan tunggu, dari ini dengan tunggu, gampang. Allah itu adil, Allah itu kuasa, Allah itu adil, Allah itu kuasa. Amin. Pokoknya jahal haq wa zahaqal batil. Yang kita lakukan ini benar. Yang kita lakukan ini benar, pasti ada solusi, pasti ada makhraja, pasti ada jalan keluarnya. Buktinya sampai sekarang pun saya bebas ngomong, saya bebas bertaklim. Jadi permasalahannya bukan karena apa-apa, ya karena kemarin itu katanya ada kasus. Jadi tolong jangan di-share. Jangan di-share. Anwar Zahid dicekal kan. Kita nggak usah sudut lah, kita nggak usah pakai sudut. Oh ini jelas ada yang lapor, wah ini jelas ada yang ini. Nggak usah sudut kayak gitu. Emang sama Allah disetting seperti ini. Tolong teman-teman jamaah sekalian, mau nangis bosan, kalau ngaji ngomong, dicekal, soalnya termasuk anggota teroris. Namun enggak, aku awalnya yang sampai kamu jelas pasti ada solusi. Saya tadi di telepon sama bulan dari saya doa ya Allah berikan solusi, ya Allah berikan pertolongan kepada hamba-hambamu yang menginginkan berserah diri kepadamu, mencari ilmu, ingin mempelajari ilmu. Di tengah kesibukan kerja, izin dan majikan macam-macam, kadang-kadang berangkat rene utang. Aku ngerti ya Mas. Aku nangis sama Allah, Alhamdulillah nangis sama Allah. Alhamdulillah, yayangku udah bilang, saya dengan Anda semua ini saudara. Masya Allah, tadi begitu udah nulis telepon, aku yang nangis, aku disuruh kamar saya, bunek dari kiai cepet kiai diratus enggak, aku tak sholat saya. Ya aku sholat dulu, aku matul nang Allah. Aku punya Allah, nah aku tuh itu kursi Allah. Aku matul nanti, aku telepon nang Indonesia, aku ratau duit telepon. Aku mau nang KJRI, aku yang kenal kalau KJRI. Aku di KJRI Singapura, di Korea, di yang lain aku kenal. Kalau di sini aku nggak kenal, emang ketika di sini nggak pernah lewat situ kok. Aku biasanya ngaji yang kayak gini. Aku berdoa ya Allah, berikan solusi, ya Allah berikan solusi. Begitu aku sampai sini, lihat sudah nulis berkata-kata. Bahkan matanya kata-kata berbunyi. Sampai istriku wanita yang paling cantik di dunia ini. Istriku itu gak berani memandang bulan nulis, mempotong. Hati-hati santai ya. Allah pasti memberikan pertolongan. Jadi ya ini yang terbaik untuk kita hari ini ya ini sesuai dengan doa kita, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini hasanah. Kita minta apa? Kebaikan. Bukan minta apa yang kita inginkan. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita harapkan berhasil kita dapatkan, belum tentu itu jadi kebaikan. Oke? Itu belum tentu jadi kebaikan. Demikian pula di akhirat yang kita minta adalah kebaikan. Dan kita juga minta agar dihindarkan dari siksa neraka. Wah, ini yang luar biasa. Jadi jangan hanya dunia saja, tapi tidak menjadikan kebaikan buat kita. Buat apa? Kita mendapatkan keberhasilan di dunia, tapi tidak membawa kebahagiaan di akhirat. Buat apa? Halo? Karena ada orang yang seperti itu. Al-Quran sendiri menggambarkan
ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. Aku baca Quran, mereka juga diam. Kata siapa baca Quran dilarang? Kata siapa aku pegang dilarang? Lah wong pegawaian kudu dinonya kelipit kok dilarang. Jadi sebagian manusia sampai pun ini nanti aku minta, misalnya aku minta subhanallah sedekah jenengan untuk bantu pesantren saya, ikhlas atau enggak? Ikhlas. Ini Allah ini diizinkan. Kalau tidak diizinkan, mungkin diizinkan. Apa ya kuat? Karena wakil anak dia diizinkan. Alhamdulillah berkat doa jenengan semua, ngaji kita diizinkan. Amin. Infak jenengan nanti juga diizinkan. Amin. Berkat doa jenengan semua. Tapi nanti dulu konang lagi dulu ngomong lagi dulu. Ya Allah. Boten, Pak. Kenapa Boten, Pak. ngomong kayak gitu kok lagi terus kok. Makanya menunggu panitia ini tanggal saya itu meditol. Sudah. Jangan gitu, panitia itu tidak ambil keuntungan sama sekali, sama tangan dari. Semua hasil infak itu diserahkan ke pesantren, diserahkan ke anak-anak yatim, diserahkan ke lembaga pendidikan saya. Kita semua, teman saya itu juga jenengan ikut juga berarti jenengan ikut punya. Jangan dibilang terus, wah ini panitia ini cari untung, panitia ini boleh ganti. Juga enggak, itu semua diserahkan ke saya. Kamu aku yang mau. Subhanallah, jujur. Saya nggak ada kongsi sama panitia, enggak, ini saksinya. Beliau ini, saksinya beliau. Subhanallah. Ada yang bertanya mau dari mana? Assalamualaikum Pak, saya Ibu Kristina. Namanya siapa? Bu Kris. Keren. Ya, silakan Bu Kris. Saya Kalau sampean nggak punya keris, kalau saya Kristina Pak. oh Bu Kristina. Saya mau bertanya mengenai anak Pak ya. Semua kan teman-teman punya anak ya. Coba. Tanya suami saya, tanya masalah anak. Tapi anaknya suaminya sendiri. Jangan kamu tanya anaknya orang lain. Saya mau tanya mengenai anak ya Pak ya. Dia itu bagaimana Pak ya, dia itu suka main judi yang minuman keras Pak. Tapi kita sudah menasehati orang tua bapaknya juga saya. Tapi dia nanya, dia bilang katanya salah orang tua, kurang kasih sayang katanya. Itu hukumnya apa? Apakah saya dosa? Apakah itu hukumnya Tuhan bagaimana Pak? Makasih tanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang anak itu anugerah dan amanah dari Allah SWT. Kewajiban orang tua untuk mendidik, mengarahkan agar menjadi benar sesuai dengan amanah yang diberikan Allah SWT. Menyikapi persoalan anak yang seperti itu tadi, tetap namanya orang tua berkewajiban untuk berat di rumah nanti. Kalau anak kami aku maksudnya anakku lebih temen dari bapaknya. Sampai orang wanita kau isin. Itu anakmu jalur pokoknya sepeda motor sampai gajimu entek-entek. Rangge. Apanya sih bodoh? Sampai nunggu anak. Iblis dan ibu-ibu yang lain, tetap kewajiban orang tua mendidik anaknya tetap secara maksimal. Kalau mendidik sendiri nggak mampu, ya masukkan ke rehabilitasi, masukkan. Artinya rehabilitasinya itu ke pondok pesantren.
selama kita sudah berikhtiar maksimal, kita biayai sekolahnya, kita arahkan pendidikannya dengan benar, kita doakan terus dan terus kita doakan. Doa anak saya bangga, anak saya dablek. Jangankan Ibu Kristina kok bisa memberikan hidayah kepada anak. Nabi Nuh saja, anak enak turut. Halo. Yang penting Ibu Kristina nggak boleh dilepas. Simbangannya kaya ngomong cuculan beserta anak-anak gue. Aku tak sampai anak-anak. Tetap itu tetap berkewajiban untuk mengingatkan, tetap berkewajiban untuk menasihati, dan selalu mendoakan ya. Kalau sendiri tidak mampu yang minta bantuan siapa secara dohir minta bantuan kepada siapa yang mampu, tapi secara batinnya harus diserahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memberikan anak kepada hamba, ya Allah, Engkau boleh menjadikan anak hamba seperti ini. Hanya kepadamu ya Allah, supaya semua bahkan kepada Gusti Allah. Engkau jadi garap kalau Gusti Allah anak sampean. Beres garap kalau Gusti Allah. Ya Allah, Bapak ini rahmat ya Allah. Bapak itu sekali ngomong ya Allah, anak itu sampai ngomong. Serahkan Gusti Allah. Beres. Urusan dosa, sing penting tugas orang tua sudah dijalankan dengan benar, tugas orang tua sudah dijalankan sesuai dengan aturan, orang tua tidak dosa. Insya Allah seperti itu. Masalahnya urusan dosa yang gak terus seperti itu Allah. Secara syariat yang penting kewajiban orang tua sudah dijalankan dengan baik. Dikasih ilmu yang cukup, dididik akhlak yang benar, dididik ibadah yang benar. Doa anak itu sedua memang itu bagian dari ujian orang tua. Berdasarkan Al-Quran itu memang anak macam-macam. Ada anak yang qurrata a'yun, ada yang betul-betul menjadi penentram hati, penentram jiwa, penyelamat dunia akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini nanti keturunan yang qurrata a'yun. Ada anak yang hanya merupakan zinatul hayati dunia, hanya sebagai perhiasan kehidupan dunia, hanya sebagai hiasan pantas-pantasan. Ono lo anak pantas-pantasan. Utamanya ketemu kondo yang anak sampai tadi dilakukan. Yang ditanyakan itu zina hanya sebagai perhiasan. Yang namanya perhiasan itu yang memperindah. Cuma yang kurang kalau cuma sebagai zina. Ada anak ini yang menjadi alimul. Apa itu? Biarkan saya itu. Ada yang menjadi musuh, ya? Apa? Oh ya, wah. Oh ya. Namanya siapa? Siti. Oh, Siti Maria. Oke. Oh gitu. Taubatan nasuha. Ya untuk taubatan nasuha, memang taubat itu harus nasuha. Kalau nggak nasuha, nggak masuk taubat dan diterima oleh Allah. Taubat itu artinya kembali. Taubat yang tubuh. Taubatan itu artinya kembali kepada Allah. Nasuha itu artinya menghendaki kebaikan. Di bibir pun kalau nggak berangkat dari hati yang ikhlas malah nggak diterima. Taubatan nasuha itu kalau kiai atau ustaz yang membimbing itu sifatnya memberikan teori, memberikan cara bagaimana teorinya taubatan nasuha itu. Tapi pelakunya ya persatuan individu dengan sendiri yang taubat. Masa dengan yang dosa kalau saya yang memberikan yang menaubatkan dosa dengan dididik. Pertama istighfar yang benar, kedua dan seterusnya tadi. Kalau itu yang pertama memperbanyak istighfar. Itu bimbingan dari misalnya istighfar semua apa bernyawa itu. Itu dari
sama orang lisannya istighfar, nomor banyak istighfar, bahkan nomor istighfar lebih, akhirnya itu, bahkan itu pilih jawari, setelah itu seluruh anggota tubuhnya tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Wa ibadah Allah yang berjanji setia berikrar untuk menjadi lebih baik. Dibimbing malah bagus, tapi sekali lagi ustaz, kiai, ulama yang membimbing itu sifatnya hanya memberikan teori, namanya menuntun. Yang melaksanakan taubat ya dengan sendiri. Teman-teman dengan bermanu-manuan, berkis-kisan misalnya, cipika-cipiki, aku gak baru cipika-cipiki, gue ngomong aku. Ya aku yang bimbing, caranya gimana? Jadi ya itu tadi diistighfari, disesali, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kebaikan, termasuk bersedekah, itu juga menghapus dosa. Oke, luar biasa hikmahnya nanti, apalagi saya. Panjenengan tesaken ya iku lah badhe nglabuhi tugas niku. Oh iya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mbak E. Mau menanyakan tentang birrul walidain. Kondisi kita birrul walidain dalam posisi kita sudah berumah tangga, Pak ya. Oke, subhanallah. Memang birrul walidain itu termasuk afdhalul amal. Afdhalul amal tingkatannya kalau menurut Rasulullah yang pertama as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua wa birrul walidain, kaitannya ada yang tidak tahu apa. oh ya, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua bagi yang sudah berumah tangga. Memang aturan secara syara, secara undang-undang agama, kalau bagi anak yang belum berumah tangga, mutlak berbakti kepada orang tua itu mutlak hukumnya wajib. Dan undang-undang hukum antara anak dan orang tua itu undang-undangnya cuma dua. Satu, pasalnya cuma dua. Pasal satu, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila orang tua dianggap bersalah, kembali ke pasal 1. Maka kalau saya, ketika terjadi cekcok antara anak dengan orang tua, anak kalau tua kok gegeran. Ini kalau saya yang dijadikan hakim, demi Allah yang salah anaknya, ya Pak kamu yang salah anaknya. Meskipun dan ini sing salah yang tuane sing ngesek. Tapi kok sampai geger karo anak. Ini demi Allah sing salah anaknya. Nah, sekarang persoalannya sebagaimana pertanyaan, kalau sudah berumah tangga bagaimana? Kalau sudah berumah tangga ini ditafsir bagi suami itu lanang. Karena kayaknya orang suami itu. Nggak usah jodoh-jodoh. Itu orang ketoro jembalan kabel. Kopok jembalan. Jangan kopok. Mana yang berstatus sebagai suami jadi-jadian. Ada yang suami jadi-jadian. Tapi insya Allah dari sini sembuh semua. Kalau suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Kalau istri, istri harus menomorsatukan suaminya daripada orang tuanya. Tentu saja sesudah Allah dan Rasulullah. Apalagi kalau suami itu mestinya harus lebih mementingkan orang tua.
daripada istrinya. Misalnya, saya sebagai suami dipanggil ibu saya dengan dipanggil istri saya, waktunya bareng. Waktunya berbeda, bingung. Ini saya harus nuruti panggilan ibu saya daripada panggilan istri saya. Istri saya ngambek, jarno. Kenapa wes? Karena ibu saya nomor satu, istri saya nomor dua. Kalau hubungan saya sebagai suami bersikap kepada orang tua dan kepada istri, saya ulang, ojo nyawang bukan nulis. Waktunya bersamaan, saya dipanggil ibu saya dan dipanggil istri saya. Ini harus saya pentingkan ibu saya, tapi saya tetap pamit izin yang saya mengakui. Jadi suami yang baik tetap harus minta izin kepada istrinya. Misalnya istri saya panggil saya misalnya, say. Sini kan. Umi senyum-senyum. Nah, terus pada waktu yang bersamaan juga ibu saya juga panggil saya, Anwar Syahid, nak, anakku sejanteng. Bagaimana ibu atau perlu? Ini saya harus lebih mementingkan ibu saya, tapi saya harus pamit. Aku tangan ibu, aku disuruh ibu, aku tangan ibu saya. Karena urusan keluarga ibu, masih ya, urusan keluarga ibu beres ya. Baru kita saya harus pamit. Karena nggak pamit, orang salah. Dia tetap berdosa sama istrinya. Harus tetap pamit. Ini nggak pamit yo, ngamuk yo kamu itu. Ya kamu boleh ngomong. Jangan boleh ngomong. Sarung itu barang di luar ngomong. Jangan pelan berbohong. Jangan boleh. Apa emak. Ya Allah. Tapi, nah ini harus lebih mementingkan ibunya, orang tuanya dulu, baru istrinya. Tapi kalau istri, misalnya dalam kasus seperti itu dipanggil suami sama dipanggil bapak, orang tua, waktunya kok bareng, ini lebih mementingkan suaminya daripada bapaknya. Tapi ya lebih baiknya nanti matur pada bapaknya, mohon maaf pak, ngapunten, kula lagi telat begini, soalnya mau saya enten urusan kalian bapak Edi. Nggih kula beres riyen urusane kalian bapak Edi. Saat ini pun beres, saat ini kula ngono. Yang saya tahu seperti itu, tapi saya tidak pintar kok. Wes. Pak, mau tanya Pak? Ya, saya mau jawab Pak. Ini kalau ada suara nggak ada orangnya. Ono suara tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, biar kayak itu namanya siapa? Nama saya Mona, Pak. Mona Lisa. Oh, sebenarnya itu Mona sih. Sebentar, aslinya dari mana? Aku kan boleh tahu alamatnya. Aslinya dari Pacitan. Oh, dari Pacitan, tetangganya Pak SBY. Oh, dekatnya Pak SBY, betul-betul. Yang kemarin banyak bantu akid di sana. Ya, kita harus promosi wisata Indonesia. Ya, Mbak Mona, monggo. Ya, mau tanya itu kalau kita punya suami, kan kecantikan. Kalau itu berarti nggak punya hubungan. Kita punya suami. Ya, saya juga punya istri loh. Kalau kita pergi keluar ke pasar atau undangan kan, kalau kita dandan itu hukumnya gimana? Nanti takutnya tetangganya, kan
Luar biasa. yang diletakkan oleh orang yang biasa dibuat. Ya, kan nggak sama nih. Kata-kata pun dicoba. Iya, biasa di luar. Yang diletakkan oleh orang yang biasa dibuat. Ya Allah. Subhanallah. Oke. Itu dalam agama disebut tabarruk. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kita memang tidak boleh tabarruk. Tabarruk itu ya ngeder aurat, pamer, ya, atau make up yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan. Kalau sekali lagi namanya tabarruk itu over. Over. Berlebih-lebihan lah, berlebih-lebihan. Misalnya pakai bedak atau sampai 7 cm. Misalnya. Itu berlebih-lebihan kok. Misalnya. Atau pasang bulu mata yang bahasa Inggrisnya eyegap. Atau jadinya yang 3 meter. Ini apa namanya, alis ini dicabuti terus diganti respon. Tabarruk yang berlebih-lebihan aslinya ini loh Mbak, aslinya kenapa sih dilarang untuk make up yang berlebih-lebihan itu agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, menyikapi pertanyaan tadi, lu tujuannya Pak Anwar Zahid kok. Pak Anwar membladis. Yang ngomong keren, guys. Kalau sudah punya suami itu kan berhias yang prioritas untuk suami. Sekali lagi berhias yang prioritas untuk suami. Tapi kalau saya ya, kalau saya selama tidak menimbulkan fitnah kayak jenengan gini, mampu menjaga diri yang fitnah. Semua jenengan mampu macam rembes. Aku baru ngomongin malah mantap. Poinnya jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan tabarruk, baik dari cara make up-nya, cara berpakaiannya maupun cara jalannya. Ada kadang-kadang orang jalan itu bilang lalu jalan yang menimbulkan fitnah yang mana dan yang benar ini sudah bilang menimbulkan fitnah. Kalau benar jalannya tidak ini benar karena ada orang jalan itu muncul ini. Maaf. Jadi jalannya itu leternya apa kayak susah. Nah, itu menimbulkan fitnah atau dari cara berpakaian model itu loh. Cara berpakaian, insya Allah kalau model kayak gini, ya kemungkinan adanya fitnah itu enggak lah. Secara dohiriah, syukur-syukur sing botol Pak. Insya Allah aman gak dirokoti syukur. Intinya memang di situ, jangan sampai menimbulkan fitnah. Makanya kalau tradisi orang Arab sebenarnya itu ya, aku tanya sama ulama itu yang pakai apa itu, kaya itu memang pakaian tradisinya orang Arab. Iya, di orang sana itu kaki luar biasa, apalagi kalau cadar itu juga. Wah, Masya Aku begitu lihat itu langsung memperbanyak itu. Makanya dijilbabi. Karena model ini. Berarti saya cadaran di Wayu ya Pak.
Yang cadaran berarti ayo Memang pola. tabarruknya, Mbak, berlebihan dalam berpakaian, termasuk dalam berucap, dalam berkata. Misalnya sama ketemu saya, Nah. itu juga termasuk bagian dari tabarruk yang diharapkan. Ngomongmu loh. Ini orang yang tahu saya sih biasa ngatur kayak gitu. Lo orang yang nggak kuat yang kena omongan. Ya Allah, Pak. Ini juga bagian dari tabarruk. Sama-sama ngomong koyok-koyok. Aduh, apa? Nah, aku begini pasangan saya dengan nggak usah serius-serius lah, nggak usah serius-serius. Nyanyi aja. Ini jam berapa ini? Belum, Pak. 1 jam lagi. 1 jam lagi, Pak. Pak. Terus ngerti ya kan orang Ramadan. Yai, Bun. Nih, kita katanya kan umurnya itu udah diperkirakan orang Jawa itu udah waktunya menikah, gitu. Rawan tuh, Apa dulu belum menikah? Alhamdulillah. Ya, Ini ya. loh, ini tanggal seandainya nih udah waktunya menikah katanya. Terus dia ditanyakan sama orang biasa orang Jawa, oke? Itu ditanyakan katanya dipageri. Kena sihir. Terus dia nanya, kiai harus diruqyah. Sebenarnya itu hukumnya apa sih, Pak? Padahal pakaian saya nggak ketat. terus sambungan Yai. Ini pertanyaan ya, saya baca satu lembar karena bertumpuk-tumpuk. Assalamualaikum Mbak Yai, hari Jumat sore kan Yai mau berdakwah di Blitar. Tok di Jambi itu dekat. Tisu. Nah, terus saya minta tolong kepada suami yang berada di Blitar, para suami yang nanti Yai tanggal 19 berada di Blitar, untuk berhati-hati membelanjakan sodako istrinya yang bekerja di Hong Kong. Dan kebetulan Pak Lurahnya masih sepupu saya Yai, katanya kertas ini ya. Wassalam Yai, tolong sampaikan Yai, ini adalah kata hati, yaitu penulis layang. Ya. Tanggal 12 saya kan bisa ya. Yuk, mari ya, langsung saja. Oke, Pak Tuan, untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nurul tadi mewakili jamaah, ada orang yang udah perawan yang udah usia nikah tapi nggak laku-laku yang katanya dipakai. Kasarannya kan memang di tradisi masyarakat Jawa ada semacam itu. Dipageri. Bahkan kadang-kadang itu yang memageri dirinya sendiri. Iya, orang belum menerima lamaran. Ya, proposalnya kurang menarik sih. Yang memageri sebenarnya dirinya sendiri. Mohon maaf, kalau rupiah, yang saya tahu rupiah itu kalau Arab, kalau Jawa ini rupiah itu nggak usah pakai media jin. Kalau pakai media jin itu malah nggak dibenarkan secara syariat. Oh, taruh HP ya orang. Terus tahu lah aku nek berbicara tentang ini nanti pasti terjadi banyak pendapat dan pendapat. Setahu saya, ketika Rasulullah juga pernah disantet. Rasulullah pernah disantet asbabun nuzulnya surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu kan pernah Rasulullah dikirimi tenung, dikirimi santet. Ya Allah. Itu bentuknya berarti Nirang ke.
nggih, Pak. bentuknya nek cara kene apa to? Kayak jenglot. Oh, nggih. Terus diikat jumlah ikatannya itu 11 ikatan. Rasulullah sempat disadar. Akhirnya turun malaikat Jibril dengan membawa 2 surat secara bersamaan. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang jumlah ayatnya 11 sama dengan jumlah ikatan yang digunakan untuk Mengikat jenglot. mengingatkan Rasulullah itu. Jadi begitu dibaca satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, udah biji. Ya Qul Allah. a'udzu birabbil falaq, udah biji. Ya Allah. Min syarri ma khalaq. Masa udah ini udah 11 ayat itu. Maka Rasulullah berusaha sekaligus ini ijazah. Kalau Anda kepingin aman dari semua bentuk Baca roti banyak udah ada. yaitu kalau ijazah yang langsung dari Rasulullah, Lengkap, ya. ya surah Al-Falaq sama surah An-Nas itu artinya saja kalau aku sudah berfalak syarri ma khalaq, berlindung dari waktu subuh kejahatan minal jinnati wan nas, sampai ke surat An-Nas itu. Terus aman itu. Pesannya Rasulullah kalau mau tidur 2 surat itu dibaca, ditiupkan, diruqyahkan, disembuhkan, disuguhkan, didamohkan, kedua tangan gus-gus, diusap-usap, terus mata diusap-usapnya dan sujud. Jadi memang kadang-kadang ada setan atau jin yang memang sengaja mengganggu dan menggoda, merusak keimanan seseorang dengan cara-cara seperti itu. Maka kadang ada manusia yang bersekutu dengan setan, diperalat oleh setan. Tujuan utamanya ini sebenarnya untuk merusak akidah kita. Nah, kadang-kadang masyarakat kita kalau dibikin kayak gitu, mungkin nyataannya karena diyakini. Maka solusinya bagaimana? Kalau memang itu sudah terlanjur diyakini, satu, tetap solusinya yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kowe njaluk bantuan nang guru kiai, musuh setan itu kiai, wes. Musuh setan itu kiai. Cuma kita nggak boleh meyakini hal-hal yang begituan. Kan kadang di masyarakat Jawa ada kepercayaan semacam itu. Ini kenapa kok ada perawan yang nggak laku-laku? Wah, ini karena ada bunga bougainvillenya ini. Di rumah ada bunga bougainville, makanya ini ada perawan yang nggak laku-laku rapi. Wah, ini di belakang ada barokahnya, ini ada jin yang lagi gini. Nah, ini sebenarnya nggak benar, sama sekali nggak benar itu sebenarnya. Dalam syariat nggak ada seperti itu. Maksud suwun, untuk yang di Blitar tadi itu juga sama dengan pertanyaan yang pertama tadi, maksudku bodoh. Itu kan suami-suami yang nggak benar. Makanya saya sendiri kadang ketika teman-teman yang BRI ini atau ngomong bagus kan, ini aku tak Menyewa, Pak. maksud kemarin judulnya maksudnya itu banyak memang keluar-keluar seperti itu. Aku tuh kadang-kadang suka ngomong lanang model opo yo. Model-model. Kok citik yang di sini istrinya kerja apa itu balik pulang peras keringat ngosek WC karuan polai ngempet kepingin jajan naik nyempet demi untuk anak, demi untuk suami, kadang demi untuk bangun rumah, demi untuk beli sawah macam-macam. Sing lanang luyar Masya Allah. Apa mana nih kita sebut wayu sing lanang rambut janji. Kuwi tak kaprok iki kok. Kandhane aku mbak senti kok. Masya Allah kok iki wong lanang model opo ya gitu ya Allah ya kali. Dia malah yang memanfaatkan hasil dari istrinya, yang mau dolenan, kadang malah ono sing omah dolenan judi macam-macam, istrinya jadi BMI kerja di luar negeri kok mentol. Ya Oke Mbak, jangan khawatir, aku tak sampai dong.
nanti ketika saya ngaji di daerah sana, memang di Hongkong ini mayoritasnya kan yang banyak dari Blitar, Tulungagung, wilayah Kidul, dipakai. Wilayah Kidul. Ya, teman-teman juga. Ini jadi materi saya, ini jadi masukan saya. Insya Allah ketika saya janji, ketika nanti saya ngaji di daerah-daerah yang dalam tanda kutip banyak teman-teman TKW-nya akan tekung bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda bisa menuduh saya hanya gitu. Aku juga tahu Pak, yang munggah itu siapa? Aku juga harus setiap ngaji gimana ya? Aku tidak pernah nyuruh, tidak tahu. Aku sendiri juga nggak punya akun, nggak tahu. Ya memang resikonya jadi idola yang kayak gitu. Ya memang aku aja ini orangnya nggak gitu. Aku orangnya ya kayak gini, aku orangnya ya kayak gini. Nggak mau. Asik mana kembali pada tema ikhtiar dan doa demi kesuksesan dunia dan akhirat. Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warohmah adalah suatu kesuksesan dunia dan akhirat. Dan jodoh adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tidak seorang wanita atau pria menginginkan atau mengharapkan seorang jodoh lalu dia pikir, sudahlah berikhtiar dan berdoa sangat-sangat atau sungguh-sungguh, toh jodoh adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, tersebut. Terima kasih kepada aku. Memang berbicara tentang jodoh, berbicara tentang takdir dikaitkan dengan ikhtiar dan doa. Makanya di awal tadi kata kuncinya kan doa yang saya baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kita minta kebaikan, bukan minta apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah yang nyeting, Allah yang ngatur, itu pasti akan menjadi kebaikan. Menanggapi pertanyaannya Mbak yang cantik tadi, mungkin ganteng Zarem. Kita memang diwajibkan ikhtiar dan berdoa. Misalnya kita berdoa, sudah ikhtiar dan berdoa. Ya Allah, jadikan Anwar Zahid suami saya. Misalnya. Dan daripada aku bikin orang yang lain, ya Allah, apa minta kepada aku ya Allah, jadikan Anwar Zahid suami saya. Amin. Habis itu nembung, kan sudah berdoa, terus ikhtiar maksimal, nembung. Ya artinya nembung itu ya Lamar, nembung. Misalnya, tapi ternyata kok ditolak. Akhirnya mutung guys. Ini misalnya aku masih single ya misalnya. Ya wes gak aku gak. Ya Allah jadikan Mas Rahman. Aku yang dibujuk berbaik. Sudah berdoa ya Allah, jadikan si A suami saya sudah berdoa, terus berusaha untuk ikhtiar, nembung dan sebagainya, melamar misalnya. Ternyata ditolak, ternyata gagal. Akhirnya mutung, nggak mau berdoa lagi, nggak mau berikhtiar lagi. Ditanya sama temennya, kamu sekarang kok nggak berdoa? Males.
apa kemarin? Gusti Allah ora cetha. Jarene dikongkon donga, dikongkon ikhtiar, aku wis donga, wis ikhtiar, kenyataane wis digawe gagal ae. Akhirnya putus asa. Ini namanya orang yang putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Kenapa kok tidak diijabahi sama Allah? Kenapa kok tidak dituruti sama Allah? Akhirnya dia untung, malah larinya ke dukun. Katanya cinta ditolak. Katanya begitu. Lah kenapa kok lari ke dukun? Habis Gusti Allah ra iso ngatasi kok. Ini belum selesai. Sudah sebentar. Ini belum selesai, tak jelaskan dulu. Halo. Ini belum selesai, tak jelaskan dulu. Katanya Gusti Allah ora ngatasi kok. Nah, wis akhirnya malah mutung malah putus asa. Ini gak boleh sebenarnya diijabah sama Allah. Bukan berarti gak diijabah sama Allah. Cuma dalam bentuk yang lain. Ini ada teman-teman. Ya, Allah pasti memberi yang terbaik buat kita. Dan ini harus kita yakini. Allah itu sangat sayang kepada kita. Allah nggak ingin kalau hidup kita susah. Allah nggak ingin kalau hidup kita sengsara. Maka kadang-kadang kita minta A kepada Allah, tapi dikasih B sama Allah. Karena yang terbaik buat kita itu yang B. Seperti kasus tadi. Ya Allah, jadikan saya suami istrinya A. Ya Allah, jadikan saya suami saya. Menurut Anda baik, tapi bisa jadi menurut Allah kalau A jadi suami Anda jelek, maka oleh Allah dialihkan. Jangan A, ini gak baik buat kamu. Maka akhirnya kamu dikasih yang B. Ini yang dalam pemahaman masyarakat awam dibilang sebagai takdir, dibilang sebagai jodoh. Padahal itu juga bagian dari doa kita kepada Allah tadi. Kamu gak kasih A, nanti kalau kamu tak kasih suami A, kemudian nanti hidupmu. Kamu tak kasih B saja. Ini yang akan membahagiakan hidupmu. Kitanya yang kadang-kadang gak tahu. Bukan berarti doa kita dari dijawab sama Allah. Bukan berarti dari dijawab, tapi kita dikasih dalam bentuk yang lain. Karena itu yang lebih baik. Betul, walaupun berikhtiar berdoa betul. Cuman kita harus sadar bahwa kita ini hamba, Allah itu Tuhan. Tuhan yang mengatur, hamba yang diatur. Tuhan yang menentukan, hamba yang ditentukan. Paham ya? Oh, sobat guru. Pak, di sini Pak. Satu lagi Nyai. Pak, saya mau tanya tentang wali pernikahan. Kalau kita sebagai wanita yang masih menjadi wali adalah ayah kandung, dan ketika ayah kandung sudah meninggal adalah saudara yang sudah lama kita nggak punya saudara itu yang harus menjadi wali. Wali itu pakai pertama pertama orang tua kandung. Kalau orang tua kandung nggak ada, kalau terus naik kakek kandung nggak ada, bulu kandung nggak ada, setelah itu saudara laki-laki kandung. Kalau saudara laki-laki kandung nggak ada, saudara laki-laki yang seayah, senasab. Kalau tidak ada nanti saudaranya ayah. Terus tetap orang wali ini. Terus mentok terus nggak ono. Baru wali lagi. Tetap orang ini nanti tahapannya ada, Pak. Oh, bapaknya sama tetap duit dulu. Bapak sama duit dulu. Nanti tetap ada, itu ada tahapannya. Lalu dijelaskan tahapan-tahapan kemudian naik, kemudian kawalan. Tapi tetap ada, wali hakim itu nanti ada tahapannya. Iya. Ya, Jadi sekarang sudah beritahu ya, jenengan duduk di sini sama dengan memang betul-benar
panjenengan adalah duduk di arah kebaikan. Bunda kenyataan yang sudah pernah ke rumahnya Yai ya, ke pondoknya Yai nggih. Jadi dengan sedekah itu tidak akan membuat panjenengan melarat, miskin atau bagaimana, tapi bertambah rezeki nggih. Kita tidak untuk siapa-siapa, yaitu untuk anak asuhnya, yaitu 300. Saya membuktikan sendiri kok. Kalau nggak membuktikan sendiri, saya nggak berani ngomong sama begini, bukan promosi. Yai itu nggak gelem dibantu uang parpol politik itu loh, nggak mau beliau itu. Bener, beliau itu dan orang lugu, nggak punya Twitter, jangan begini, jangan ikhlas apa boten turun membantu anak-anaknya Yai yang 300 orang itu. Ikhlas ya. Yai sholawatan sedekah nggih diniatkan untuk hajat kita, ya kan? Kalau kita bangun bener-bener telung atau 1.000 juta nggak mungkin, ya kan? Tapi dengan ini sedekah, semoga rezekinya panjenengan berkah. Yang ngomong bukan Yai nggih, ini bagi yayasannya Yai ya. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Yai sholawatan nggih Yai, dan panitia sudah siap. Beri sebentar, nanti dilanjutkan kembali sampai jam 1. Panitia sudah siap? Sudah ya? Panitia udah siap? Yang penting jamaah. Ya, panitia udah siap? Ya, sholawatan Yai. Jangan Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawatnya Anwar Zahid untuk pertama kali masuk ke Mekah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim
Alhamdulillah, doakan kami ya dengan sedekah yang kita berikan kepada pondoknya Yai. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang lebih dari apa yang kita keluarkan. Amin. Dan di akhir nanti ya Yai, doakan kami semuanya, semoga kami pulang bersama-sama dengan membawa rezeki apa yang karep ono kaya dunia, ya kan? Dunia ini dikarepi ono, awake kan gak dunia, ya kan? Yai doakan Yai deh, kita gak soge tapi cukup. Amin. Jangan bawa mobil, jangan ya Oma. Amin. Cukup gitu kan budget. Amin. Karena mohon maaf ya, surat kita begini banyak ya. Gak mungkin ya satu-satu karena di luar masih banyak yang ngantri. Kita sudah diberikan nikmatan ya. Inilah nikmatnya. Tadi semuanya datang dari imigrasi ya kan. Yai bisa bertatap muka sama kita. Yai bertambah ngerti lekak-lekuk mripate awak dhewe. Ya, di patungan Yai jauh. Yai tutup dengan doa, dan yang belum bertanya tadi, ya kan, kita nanti insya Allah ada event dilanjutkan, apa nanti SMS, ya kan, kita nggak mungkin sebegini banyak tanya satu-satu, jadi sekarang waktunya Yai mendoakan kami dan muhasabah Yai, karena jam 1 pas kita harus bersih untuk session yang kedua, pokoknya Yai. Sebelumnya Yai yang jelas tekankan untuk para suami-suami di Indonesia ya. Nanti yang pertama Yai. Yang kedua, problem kita di sini itu memang hampir semua itu masalah rumah tangga. Hukum-hukumnya masalah hasil kita dipakai suami, kita mau kasih orang tua, itu bagaimana, dan doakan kita semua para suami juga bisa terbuka hatinya. Jadi suami yang soleh, Yai, doanya Yai, moga Yai. Anaknya. Yai anak, suami, keluarga, orang tua. Saya semakin yakin bahwa yang hadir di sini doanya mustajab. Amin. Rasulullah sendiri yang menyatakan doaul mazlum mustajab. Doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana yang diharapkan oleh Bunda Nuris mewakili jamaah, diberi rezeki yang cukup. Amin. Karena memang rezeki yang barokah itu tidak harus banyak dan berlimpah. Rezeki yang barokah itu tidak harus jadi orang kaya, tapi rezeki yang barokah itu cukup. Pokoknya wayai butuh ono, wayai butuh ono, wayai butuh ono. Nah, sementara ini sama kan butuh gak ono. Kok ngertes Pak? Jadi cukup itu tidak harus kaya. Kenyataannya banyak orang kaya yang merasa gak cukup. Orang kaya yang merasa kurang, ada apa enggak? Ada. Orang kaya yang masih gerangsang merasa kurang, ada apa enggak? Orang kaya yang merasa gak cukup, ada apa enggak? Apalagi yang miskin kayak sampean. Iya Pak. Dan termasuk kayak saya, malah semakin banyak. Maka disebut cukup itu apabila
jarak antara syukur dengan sabar nempel begitu dekat seperti dua sisi mata uang. Yang dinamakan cukup itu sekali lagi bisa memperdekat antara jarak syukur dengan sabar. Artinya ketika mendapatkan nikmat harus bersyukur, ketika mendapatkan ujian harus bersabar. Punya suami yang benar bersyukur, punya suami yang gak benar bersabar. Ojo jaluk pun ditelatih sih. Ya sampai berdoa itu loh, diulang. Dapat tambahan gaji, dapat kenaikan gaji bersyukur, dipotong gajinya bersabar. Orang kalau sudah bisa memadukan antara syukur sabar, ini dua sayap yang kita gunakan untuk terbang melintasi lorong-lorong waktu sambil menunggu maut menjemput, menunggu Israel datang memanggil, menunggu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukur sabar. Ini irama kehidupan seperti dua langkah kaki kita, kanan kiri. Makanya nggak ada orang kakinya kanan semua itu kan. Kiri kanan, sabar. Ketika di atas bersyukur, ketika di bawah bersabar. Jangan sampai ketika di atas lupa diri waktu jatuh ke bawah gunung. Jangan sampai, pokok syukur sabar. Kamu bisa prakteknya ini luar biasa. Tidur di kasur mentul ya iso, turun jalan sing jalur ya iso. Di mangan ke restoran mewah ya telap, mangan karo sambel tok ya enak. Kalau sudah bisa mempraktekkan ini, menghadapi suami yang model kayak apa, jenengan bersabar, jenengan doa dan terus doa, tapi jangan lupa diingatkan sebagaimana janji saya, ini sebagai bahan saya untuk gandeng lanangan semua. Sorry kalau suami jenengan yang nggak bener tak untuk lanangan itu, karena kasusnya di sini rata-rata seperti itu. Gitu? Ngomong ini sama ngomong ini, harap ini. Arwahnya sama cuma tak pakai aku. Tenang. Sama-sama kita akhiri dengan muhasabah, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah
kita. Ingat nama kita. Ingat nama kita. Perhatikan nama kita itu dengan baik. Kelak nama ini yang akan tertulis pada batu lisan kita. Nama ini pula yang akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir tentang seluruh kehidupan kita selama berada di dunia ini. Kemudian perhatikan nama ibu kita, ibu yang kita cintai, ibu yang mengandung kita, ibu yang 9 bulan di dalam rahimnya ada kita, yang melahirkan kita, yang mengasuh kita hingga kita dewasa. Dan ingat pula nama ayah kita, laki-laki yang telah berjalan jauh, membanting tulang, mencari sesuap nasi untuk menghidupi kita. Ingat pula seluruh keluarga kita, suami kita, anak-anak kita yang telah bersama kita dalam jalan kehidupan ini. Tulis anak-anak kita yang kita cintai, perempuan-perempuan hati kita yang telah diamanahkan Allah kepada kita untuk mendidik dengan baik. Saudaraku, marilah perlahan-lahan kita tundukkan kepala, kemudian kita pejamkan mata, rasakan ketenangan, rasakan ketenteraman. Bayangkan seakan-akan kita sedang berjalan di satu jalan yang lurus sekali, dan di ujung jalan itu ada sebuah rumah. Di sudut ruang dalam rumah itu ada sebuah kursi. Di atas kursi duduk seorang wanita. Kita pandangi wajah wanita itu. Kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah memutih. Dia adalah ibu kita, ibu yang kita. Adalah wanita yang telah mengandung kita di dalam rahimnya selama lebih 9 bulan. Dan ketika melahirkan kita, dia berjuang antara hidup dan mati, menahan sakit, bersimbah darah. Ketika menghadirkan kita ke dunia ini, padanya wajah seluruh kita, dan kini tertampak semakin tua. Di samping ibu duduk seorang laki-laki yang telah lanjut usia. Itulah ayah kita, laki-laki yang telah berjalan jauh, bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Waktu kita masih kecil, dia sering menggendong kita, menina bobok kita, sehingga kita sering tertidur di pundaknya. Laki-laki yang kini sudah semakin tua. Dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan berjasa dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita lakukan kepada orang tua? Mungkin kita sekarang sering melupakannya, kita sering melupakannya, kita tak pernah mendoakannya. Bahkan mungkin kedua orang tua kita yang demikian. Ya Allah, kita berpindah kepada kasih Allah untuk bisa selalu mendoakan kedua orang tua. Kami sering melupakannya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni segala kelalaian kami, ya Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Ya Allah, saudaraku, belakan kita, orang tua kita disiksa karena lalainya kita sebagai anak, karena kita telah bermaksiat, sehingga kemaksiatan yang kita lakukan itu dosa-dosanya menimpa orang tua kita. Sudah cukup susah payah beliau ini, tapi yang kita berikan kepada orang tua kita apa? Kita masih memberatkan dosanya, kita sering bermaksiat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Rabbal baraya
Ya Allah, anak-anak kami jangan sampai menuntut kami kelak di akhirat nanti ya Allah. Masukkanlah ayah dan ibu kami ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, kami sering menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian. Ya Allah, barakahilah pekerjaan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang melimpah dan barokah. Berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat, agar kami dapat mengembangkan diri kami, mampu mengambil amalan untuk membuat hari ini lebih baik daripada yang kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Ya Saudara-saudariku jamaah sekalian, saya cintai, yang selalu saya rindukan, yang selalu saya banggakan. Saya senantiasa berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah akan kembali mempertemukan kita dalam situasi, dalam suasana yang tentu lebih enak, lebih akrab, suasana keluarga. Mudah-mudahan kalian yang kecewa, betul kecewa ya? Yang mahal itu silaturahimnya, yang mahal itu persaudaraan kita, yang mahal itu silaturahim kita. Sedikit wawasan yang saya ketahui, mudah-mudahan semangat saudara-saudaraku untuk menjalani kehidupan ini. Yang penting semuanya diniatkan untuk beribadah, semuanya diniatkan untuk beribadah. Terima kasih segala perhatiannya. Saya yang doain, yang bodoh, mohon maaf. Ilal liqa, assalamualaikum, insyaallah. Bila kesempatan kita akan dipertemukan kembali dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.